Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Dimana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dari tema 33 faedah seputar Muharram. Dan ini adalah pertemuan kedua dan terakhir insya Allah. Dan kita pada kesempatan kali ini insya Allah akan masuk ke poin ke-18. Salawat dan salam, tak lupa kita sanjungkan, kita alamatkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah para jamaah, hazanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sekali lagi, ya, perlu kita sampaikan bahwa yang kita baca adalah buku yang berjudul Thalatha wa Thalathuna Faedah fil Muharram wa Asyura, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah wa saddada khatahu. Baik, kita masuk ke poin ke-18, masih berkaitan dengan masalah puasa. Ya. Qala al-musannifu, beliau mengatakan, idza wafaqa yaumu Asyura yauma Jum'atin aw Sabtin fala mani'a min ifradihi bil shaumi wa la yukrahu. Apabila hari Asyura itu bertepatan dengan hari Jumat atau Sabtu, maka tidak mengapa, ya, berpuasa, ya, secara sendiri, maksudnya berpuasa pada hari Jumat atau Sabtu itu, ya, wa la yukrahu, dan tidak makruh hukumnya. Jadi tidak mengapa berpuasa, ya, pada hari Jumat atau Sabtu ketika memang hari Asyura bertepatan dengan hari tersebut, ya. Fa huwa yusammu li'annahu minal ayyami allati yushra'u shaumuha la li'annahu yaumu jum'atin aw sabtin. Jadi alasannya, ya, ketika seorang berpuasa bertepatan dengan hari Jumat atau Sabtu, karena, ya, seorang berpuasa, ya, atau hari tersebut dipuasai atau seorang berpuasa padanya karena memang hari tersebut hari yang disyariatkan untuk berpuasa, yaitu hari Asyura. Bukan karena, ya, alasannya bukan karena itu adalah hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, untuk hari Jumat ada larangan dari Rasulullah SAW yang mengkhususkan malam harinya dengan qiyamul lail dan mengkhususkan siang harinya dengan berpuasa. Ya, kalau ada seorang dari kita ada yang masih membiasakan puasa hari Jumat, ya, dengan alasan karena itu adalah hari Jumat, maka terlarang, ya, tidak boleh. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Kiranya seorang mau berpuasa pada hari Jumat, maka, ya, kata Rasulullah SAW, ya, fasumu yaumul Jum'ati wa yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Maka puasalah hari Jumat, tapi dibarengi dengan puasa sehari sebelumnya dan atau puasa sehari setelahnya. Demikian pula hari Sabtu, ya, ada larangan juga dari Rasulullah SAW untuk tidak berpuasa kecuali puasa yang wajib, ya. Kecuali puasa yang wajib. Dan sebagian ulama, ya, menjelaskan bahwa maksudnya adalah ketika mengkhususkan puasa pada hari Sabtu, ya. Jadi ada larangan mengkhususkan puasa hari Jumat dan hari Sabtu, ya. Tapi kalau ada puasa sunnah bertepatan dengan hari Jumat, ya, seperti contohnya hari Arafah atau Asyura, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Dan kalau kita perhatikan bahwa puasa Asyura, khususnya hari ke-10 dari bulan Muharram tahun ini, ya, di mana dimulai pada hari awal Muharram dimulai pada hari Selasa, ya,
maka tanggal 10-nya jatuh pada hari Kamis, ya. Pada hari Kamis kalau tidak salah 19 Agustus, ya, bertepatan dengan 19 Agustus. Jadi tidak bertepatan dengan hari Jumat, tidak bertepatan dengan hari Sabtu. Ini kalau di Arab Saudi, ya, di Indonesia, di Oman, di Malaysia, ya, atau beberapa tempat yang memiliki takwim atau melihat ru'yat dengan hasil yang sama. Baik, poin ke-19. Man kana alaihi qada'u ayyamin min Ramadhana, ya, fala mani'a min qiyami Asyura bi qasdi tatawwu'i, thumma yaqdi ma alaihi ba'da dzalika. Siapa yang punya hutang beberapa hari dari bulan Ramadan, maka tidak mengapa dia berpuasa Asyura, ya, dengan tujuan atau dengan niat untuk mengerjakan puasa tatawwu'. Selanjutnya, ya, setelah itu dia mengqadha hutangnya. Wa shaumut tatawwu'i jaizun qabla qada'i Ramadhana ala rajih, ya, berpuasa tatawwu, ya, sebelum menyelesaikan qada Ramadan itu boleh, ya, menurut pendapat yang rajih. Wa li'annahu shaumun muayyanun yafutu bi fawati yaumihi wal qada'u muwatta'un, ya. Sebab, ya, puasa sunat seperti ini, seperti ya, Arafah atau Asyura, ya, ini adalah puasa tertentu yang akan terlewat kalau harinya berlalu, ya. Tidak ada qada dengan kata lain. Sementara kalau puasa Ramadan, ya, itu ada qadanya, wal qada muwatta', dan qada itu bersifat luas dan luas, ya. Jadi boleh diakhirkan, ya, hingga sebelum Ramadan selanjutnya, namun dengan syarat seorang benar-benar berazam untuk membalasnya, untuk mengqadanya, untuk membayarnya, ya. Dan yang terbaik adalah menyegerakan, ya. Yang terbaik adalah menyegerakan. Itu poin ke-19. Poin ke-20. Man kana alaihi qada'u ayyamin min Ramadan fa qama Asyura bi niyyati qada'i yawmin minha sahha qada'uhu wa yurja an yanala thawaba Asyura 'inda ba'di ahli ilmi. Siapa yang punya utang beberapa hari dari bulan Ramadan, lalu dia berpuasa Asyura, ya, dengan niat untuk mengqada sehari, ya, dari utangnya, maka qadanya sah, ya. Jadi dia punya utang Ramadan, ya. Kemudian dia berpuasa pada hari Asyura niatnya untuk mengqada, ya. Maka qadanya sah. Dan diharapkan dia mendapatkan pahala Asyura, ya. Ini menurut sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama. Fayahsulu lahu ajru Asyura am al-qada, sehingga dia mendapatkan pahala puasa hari Asyura, ya, sebagaimana dia mendapatkan pahala puasa qada, ya. Qadanya sah, ya. Wabihi aftar Syekhu Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini sebagaimana fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Hanya saja lakinnal afdal, ya, akan tetapi yang utama adalah an yaqdiya ma alaihi min as-shaum fi ghairi yaumi Asyura. Yang afdal adalah, yang lebih utama adalah dia mengqadanya, yang mengqada hari-hari dari bulan Ramadan itu di selain hari Asyura, ya. Fayasumu Asyura bi niyyati tatawwu'i tsumma yaqdi ma alaihi. Jadi dia berpuasa Asyura dengan niat puasa tatawwu', ya, puasa Asyura itu sendiri, ya, karena supaya dia mendapatkan pahala yang sempurna insyaallah, ya. Kemudian setelah itu baru mengqada utangnya. Dia jama' bainal fadilatain, ya, agar dia bisa mengumpulkan antara dua keutamaan, ya, fadilatul qada wa fadilata shaumi yaumi Asyura, ya. Yaitu pertama keutamaan qada, ya, dan keutamaan puasa pada hari Asyura, ya. Jadi diniatkan aja sendiri-sendiri, ini yang terbaik. Sekiranya seorang mengqada bertepatan dengan hari Asyura, maka sah qadanya dan diharapkan dia mendapatkan pahala dari Asyura, ya. Namun kalau disendirikan, maka ini yang terbaik insyaallah. Kita lanjutkan faedah ke-21. Yajuzu qiyamu tasu'a wal hadiya asyara bi niyyati qada'i Ramadan, ya. Sebagaimana boleh juga berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-11 dengan niat qada' Ramadan, ya. Wa qiyamu Asyura bi niyyati tatawwu', ya. Dan untuk hari Asyura-nya, hari ke-10-nya, niatnya adalah puasa Asyura itu sendiri, ya. Fa yahsulu ajrul qada'i wa ajrut tatawwu'i, ya. Sehingga dia memperoleh atau mendapatkan pahala qada dan pahala tatawwu', ya. Jadi kita tahu bahwa pada poin ke-17 kemarin ulama, ya, menjelaskan bahwa
bahwa tingkatan puasa Asyura itu ada 3 ya. Kita sebagaimana sudah disampaikan ya, puasa tanggal 9, 10, 11 ya. Kemudian 9, 10 dan terakhir 10 saja. Nah, ini kalau seseorang berpuasa 9 dan 11-nya dengan niat qadha, pas 10-nya dia niatkan untuk tatawwu ya, maka boleh ya, maka boleh, tidak mengapa. Poin ke-22. Man kana musafiran fala ba'sa an yasuma Asyura ma lam yasqa alaihi. Siapa yang dalam keadaan safar, ya, perjalanan jauh, maka boleh ya, maka tidak mengapa dia berpuasa Asyura ya, selama tidak berat baginya. Nah, orang kalau safar ya, maka kalau berat baginya berpuasa, yang terbaik baginya adalah tidak berpuasa. Dengan kata lain adalah berbuka ya. Tapi kalau mudah baginya untuk berpuasa ya, maka insya Allah yang terbaik baginya adalah berpuasa ya. Makanya ketika tidak keberatan ya, atau mudah dengan kata lain baginya untuk berpuasa, mungkin safarnya dia dengan pesawat dan ringan ya, atau dengan mobil yang dia tidak lelah ya, maka ketika dia berpuasa boleh, tidak mengapa ya. Insya Allah dia mendapatkan pahala Asyura ya, puasa Asyura. Poin ke-23 ya. La yusra'u lil mar'atil haidhi awin nufasa'i awil maridhi qada'u yaumi Asyura ba'da fawatihi. Ya. Tidak disyariatkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas atau sakit ya untuk mengqadha sehari dari Asyura, dari hari Asyura setelah berlalu hari tersebut. Ya. Jadi pas hari Asyura ya 9, 10, 11 ya dalam keadaan berhalangan. Ya, kemudian setelah hari mungkin 14 atau 15 dalam keadaan suci, kemudian dia mengqadha ya, maka ini tidak disyariatkan. Lianna hadha shiyam khussa bi yawmin muayyanin yafutu hukmuhu bi fawati hadzal yawmi ya. Karena puasa ini ya dikhususkan untuk hari tertentu ya. Kalau hukumnya ya, hukum puasa pada saat itu berlalu ya, maka hukum puasa itu berlalu dengan berlalunya ya puasa pada hari Asyura itu. Kalau waktunya sudah lewat ya sudah. Ya, sebagaimana Arafah, kalau hari Arafah sudah lewat, ya tidak perlu diqadha juga. Ya, maka ini adalah sesuatu yang jelas. Hanya saja kalau orang memang terbiasa berpuasa, ya, kemudian dia berhalangan, ya, pada saat itu maka dia masuk kepada poin ke-24. Nah, ini pentingnya poin ke-24 ini, ya, di antara faedahnya pentingnya seseorang membiasakan kebaikan dan meniatkan kebaikan. Ya, pentingnya bagi seorang membiasakan kebaikan dan meniatkan kebaikan. Poin ke-24. Man mana'ahu al-'udhru min shiyam yaumi Asyura kal maridi wal haidi wal murdi'i wa kana min 'adatihi shiyamu kulla amin falahu al-ajru bi niyatihi. Siapa yang terhalangi oleh udzur ya. Siapa yang terhalangi oleh udzur dari mengerjakan puasa hari Asyura ya, seperti orang yang sakit ya, yang memang tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa ya, atau wanita yang berhalangan haid ya, atau wanita yang menyusui yang berat baginya untuk berpuasa, sementara dia biasa berpuasa Asyura untuk setiap tahunnya ya, jadi kebiasaannya adalah berpuasa Asyura, maka dia akan mendapatkan pahala ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah dengan niatnya ya. Jadi kalau memang tidak ada halangan, itu pasti sudah mengerjakan. Ya, kalau tidak ada halangan itu pasti sudah mengerjakan. Kalau tidak sakit pasti sudah mengerjakan. Kalau tidak berhalangan, ya, tidak haid pasti sudah mengerjakan. Kalau dia tidak dalam keadaan menyusui, maka pasti sudah mengerjakan. Atau mungkin seorang yang musafir termasuk juga ya. Seorang musafir, ya, kemudian dia berat. Ya. Kalau tidak safar pasti sudah mengerjakan. Ya. Maka pahala baginya insya Allah. Dan dalam hal ini ya hadisnya adalah fil hadis ya, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba itu dia marid sakit aw safar atau dalam keadaan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha ya, maka akan dituliskan baginya pahala seperti yang biasa dia amalkan dalam keadaan muqim, dalam keadaan yang sehat ya. Jadi ini tadi alasannya sakit atau safar ya, maka ketika dia biasa mengerjakannya dalam keadaan mukim dan sehat, ya, kemudian terhalangi karena suatu udzur, ya, termasuk juga wanita yang haid, ya,
maka dia akan mendapatkan pahala dari kebiasaannya tersebut. Ya. Dan ini insya Allah sering kita dapatkan, ya termasuk selama pandemi ini, ya seseorang tidak bisa iktikaf, ya tidak bisa mungkin termasuk qiyam Ramadan di 10 hari terakhir pada malam hari. Ya. Nah, kalau seorang terbiasa iktikaf, ya, kemudian sekiranya tidak ada pandemi, sekiranya tidak ada aturan dari pemerintah, pasti dia sudah melakukannya, ya, maka dia insya Allah akan mendapatkan pahala tersebut. Ya. Nah, ini para jamaah, azanillahu wa iyyakum, pentingnya kita, ya, diri kita membiasakan kebaikan, amal kebaikan, dan pentingnya meniatkan kebaikan. Ya. Hanya terus kita berusaha untuk meniatkan dengan benar-benar niat, ya, bukan hanya niat-niatan saja, ya. Niat ini maksudnya kalau tidak halangan dia benar-benar mengerjakan, bukan sekedar niat ternyata kemudian setelah dimudahkan oleh Allah dia tidak mengerjakan. Ini menunjukkan dusta dalam niatnya, ya. Jadi dia tidak tulus dalam niatnya. Baik, lanjut poin ke-25. Ini secara historis, ya, penjelasan puasa Asyura secara sejarah, ya, dari sisi sejarah. Kana shiyamu Asyura mafruḍan qabla Ramadan, tsumma nusikha ila al-istihbabi, ya. Puasa Asyura dulu itu sebelumnya diwajibkan, ya, sebelum ada kewajiban puasa bulan Ramadan. Ya, kemudian dimansukh atau dihapus hukumnya menjadi istihbab, ya, menjadi sunnah. Awalnya wajib, kemudian ya, diturunkan derajatnya menjadi apa? Sunnah. Fa'an ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi shiyamihi qabla an yufrada Ramadanu." Rasulullah SAW dahulu, ya, memerintahkan, ya, untuk berpuasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Falamma furida Ramadan kana man syaa'a shama yaum Asyura wa man syaa'a afṭar. Ya, tatkala, ya, atau setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka siapa yang mau berpuasa Asyura atau siapa yang tidak, maka tidak mengapa, boleh, ya, dia boleh memilih keduanya. Karena ini kembali kepada hukum sunnah, ya. Hanya saja kita bagi kaum muslimin yang tahu keutamaannya, maka sayang, ya, eman dengan kata lain kalau ditinggalkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengerjakannya. Jadi tahun ini sekali lagi hari Kamis untuk Asyuranya. Seandainya mau puasa hari Kamis saja boleh. Seandainya mau Rabu dan Kamis, insya Allah itu yang terbaik. Seandainya terlewatkan Rabu Kamis dia boleh puasa Kamis Jumat, ya tidak mengapa. Atau seandainya dia mau berpuasa Rabu Kamis Jumat, ya, sebagai kehati-hatian karena bisa jadi mungkin meleset ru'yatnya, ya, maka sebagian ulama pun membolehkan hal tersebut, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Wa fi hadisin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, ya, disebutkan hadza yaumul Asyura wa lam yaktubillahu alaikum qiyamah. Ini adalah hari Asyura yang Allah tidak wajibkan pada kalian puasa padanya. Wa ana shaimun. Rasulullah SAW mengatakan, tapi aku berpuasa. Faman ahabba minkum an yasuma falyasum. Maka siapa yang ingin seorang dari kalian untuk berpuasa, silakan dia berpuasa. Waman ahabba an yuftira falyuftir. Dan siapa yang ingin berbuka, dengan kata lain tidak berpuasa, maka silakan dia berbuka, ya, boleh juga. Nah, ini asal hukum al-istihbab atau mustahab atau sunnah atau mandub, ya. Kalau seorang berkata, mana yang lebih utama, apakah puasa hari Arafah atau Asyura, ya, maka kita akan membahas pada poin ke-26. Yaumu Arafah afdalu min yaumi Asyura wa siyamuhu yukaffiru sanatain. Hari Arafah itu afdal, ya, lebih utama, lebih afdal daripada puasa hari Asyura, ya, daripada hari Asyura. Saya ulangi, hari Arafah lebih utama daripada hari Asyura. Dan puasa pada hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun, ya. Tahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini menunjukkan hari Arafah itu lebih utama. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya kok demikian? Hari Arafah itu lebih utama, ya, bisa menghapuskan 2 tahun yang lalu yang akan datang, sementara Asyura hanya setahun saja. Ya, kita bahas penjelasan dari beliau. Wa qad qila fil hikmati min dzalik, ya, dikatakan, ya, hikmah dari hal itu adalah
Yaumu Asyura mansubun ila Musa alaihissalam. Hari Asyura ini disandarkan pada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang berpuasa pada saat itu. Wa yaumu Arafah mansubun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari Arafah disandarkan pada Nabi. Wa huwa min khasa'is syar'ina. Termasuk juga hari Arafah ini termasuk dari kekhususan, hal istimewa, kekhususan dari syariat kita. Falidzalika kana afdhala, sehingga hari Arafah lebih utama. Wa du'ifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan dilipat gandakan pahala padanya karena keberkatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa. Al-Mustafa itu artinya pilihan. Nabi kita adalah nabi pilihan, orang pilihan. Nah, ini diantara yang pertama, tentu Nabi kita Nabi Muhammad SAW lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Waqila aidan, ada juga yang mengatakan hikmahnya, yaumu Arafah fi syahrin haramin wa qablahu syahrun haramun, Dzulqa'dah, wa ba'dahu syahrun haramun al-Muharram, bi khilafi Asyura. Ada yang menjelaskan juga mengapa hari Arafah lebih utama, puasanya juga lebih utama. Alasannya karena hari Arafah itu berada pada bulan haram. Sebelumnya bulan haram juga, yaitu Dzulqa'dah, dan setelahnya bulan haram juga, yaitu Al-Muharram. Jadi Arafah pada bulan Muharram, sebelum dan setelahnya bulan Muharram. Ini berbeda dengan Asyura. Nah, kalau Asyura dia benar di bulan haram. Sebelumnya yaitu Dzulhijjah bulan haram, tapi setelahnya yaitu Safar bukan termasuk dari bulan haram. Sehingga Arafah lebih utama daripada hari Arafah lebih utama daripada hari Asyura. Kemudian juga di antara yang dijelaskan ulama, wakila ada juga yang berkata, fi yaumi Asyura atammallahu ni'mah fihi ala Musa alaihissalam bi najatihi min aduwihi. Pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat padanya atas Nabi Musa. Allah sempurnakan nikmat pada Nabi Musa alaihissalam dengan keselamatan beliau, dengan keselamatan beliau Allah berikan keselamatan padanya dari musuhnya, yaitu dari Fir'aun. Dari Fir'aun kita tahu bahwasanya Nabi Musa diselamatkan pada hari Asyura, pada hari itu dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu Allah sempurnakan nikmat pada Nabi Musa pada hari itu. Wa fi yaumi Arafah atammallahu an-ni'mata fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmali risalatihi wa tamami ni'matil hasil fid dini bi ikmali risalatihi. Sedangkan pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala itu sempurnakan nikmat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan risalahnya, dengan menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sebagaimana kita hafal ayat tersebut. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, agamamu, yaitu agama Nabi kita, agama Islam. Wa tamamun ni'matil hasilu fid dini a'zamu min tamamin ni'matil hasili fil badan. Dan kesempurnaan nikmat yang dihasilkan pada agama tentu saja lebih utama, lebih afdal, lebih agung daripada kesempurnaan nikmat yang dihasilkan pada badan. Kalau Nabi Musa itu kan diselamatkan, secara jasa diselamatkan. Adapun kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disempurnakan adalah agamanya. Jadi tentu nikmat kesempurnaan pada agama lebih utama daripada nikmat yang sempurna pada badan. Fa hasalat tafadulu fi thawabi li tafadulil hasil fi naw'in ni'mah, sehingga dihasilkanlah keutamaan yang berbeda pada pahala karena perbedaan yang dihasilkan pada jenis nikmat. Fa hadhihi ni'matun fid din wa tilka ni'matun fil badan. Untuk hari Arafah itu bertempatan dengan nikmat pada agama, sedangkan pada hari Asyura itu nikmat pada badan, Hingga tentu nikmat agama lebih utama daripada nikmat pada badan. Nah, ini di antara alasan mengapa hari Arafah lebih utama padanya. Demikian pula bahkan puasanya pun lebih utama pahalanya daripada hari Asyura. Itu tadi poin ke-26. Lanjut, Kemudian ini seputar sejarah juga, masih nyambung dengan sebelumnya juga,
Yaumu Asyura, yaumu Asyura, yaumun azimun min ayyamillah ta'ala, kama ja'a fil hadits. Hari Asyura ya, adalah hari agung, termasuk dari hari-hari Allah, ya, termasuk dari hari Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'a fil hadits, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Asyura yaumun min ayyamillah, ya. Bahwasanya Asyura adalah hari dari hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya, wa dzakirhum bi ayyamillah dalam surat Ibrahim. Ya, Allah mengatakan, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Nah, di antara hari-hari Allah adalah itu hari Asyura ini, ya. Di mana anjallahu fihi Musa wa qaumahum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pada hari itu Musa dan kaumnya. Ini perlu diingat hari-hari ini, ya. Hari yang penuh faedah. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahum. Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Walidha shoma Musa alaihissalam syukran lillahi ta'ala ala hadhihi ni'mah. Maka itu, ya, Nabi Musa alaihissalam yang berpuasa pada hari itu ya, sebagai rasa syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Ya, atas nikmat keselamatan yang Allah berikan padanya dan ditenggelamkannya Fir'aun. Was'amahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi shiyami istihbaba. Kemudian Nabi berpuasa pada hari itu juga, ya, pada hari Asyura, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa ya, pada hari itu, ya. Dan ini hukumnya apa? Istihbab, ya, yang bersifat anjuran. Mutaba'atan di Nabiillah Musa alaihissalam. Ya, ini sebagai bentuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Min babi muqabalatin ni'ami bisyukri fi awqati tajaddudiha. Ini termasuk masalah apa? Membalas kenikmatan dengan bersyukur, ya. Membalas kenikmatan dengan bersyukur pada waktu-waktu ketika nikmat itu diperbaharui, ya. Jadi pada tanggal ke-10 ketika datang setiap tahunnya seorang masih ada umur, ya, maka dia tetap disyariatkan untuk berpuasa. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Bahwasanya Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda qiyaman yauma Asyura. Ya, kemudian beliau mendapatkan orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Wa qala lahum, kemudian beliau bertanya pada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Apa hari yang kalian berpuasa padanya ini? Ya. Ada apa dengan hari tersebut? Kok kalian berpuasa padanya? Wa qalu, lalu mereka menjawab, ya, dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu qabilah banyak, ya, dan yang masyhur di Madinah ada 3 qabilah, ya, yang tinggal di Madinah ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir, ya. Nah, mereka menjawab, ya, hadza yaumun azim, ini adalah hari agung, anjallahu fihi Musa wa qaumahum, di mana Allah menyelamatkan pada hari itu, ya, Allah pada hari itu menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahum, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di riwayah, dalam sebuah riwayat disebutkan hadzal yaumul ladzi azhara Allah fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Ya, ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan kepada Bani Israil, ya, atas Fir'aun, ya. Wa shamahu Musa syukran fa nahnu nasumuhu, ya. Kemudian mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, lalu Musa berpuasa pada hari itu sebagai ucapan syukur, sebagai rasa syukur pada Allah, ya, sehingga kami pun ikut berpuasa, ya, kata mereka, orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa nahnu ahaqqu wa ula bi Musa minkum, ya. Kami lebih berhak untuk lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, ya. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa padanya, dan hukumnya sunnah. Nah, kemudian setelah itu para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa mereka itu kebiasaannya ternyata puasa mereka sama, ya, dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin atau berniat untuk menyelisih mereka, ya. Sehingga beliau mengatakan, ya,
lain baqitu ila qabilin la aquman natasi'. Ya, apabila aku masih hidup, masih ada umur hingga tahun depan, maka niscaya aku akan berpuasa pada tanggal ke-9-nya, itu 9 dan 10. Ini riwayat yang sahih. Ini sebagai bentuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. 6. Poin ke-28, ya, ini hikmah, ya, di antara hikmah dari puasa Asyura ini. Asyura, ya, bukan hanya puasanya saja, tapi Asyura secara umum, ya. Asyura yudzakiruna birribatil amiqi bainal muslimina ba'dihim al-ba'd. Ya, Asyura ini mengingatkan kita, ya, akan ikatan yang begitu mendalam, ya, antara sama kaum muslimin, ya, satu sama lain. Wa in ikhtalafat azmanuhum wa ba'udat amakinuhum, ya, meskipun zamannya berbeda, demikian pula tempatnya jauh, ya, maka kita saling kuat, ya. Wa daruratu tahqiqil ukhuwatil imaniyah bainal muslimin. Ya, ini juga menunjukkan pentingnya untuk mewujudkan ukhuwah imaniyah, ya, persaudaraan seiman, ya, di tengah kaum muslimin. Wa tahqiqul wala'i, ya, dan wa tahqiqil wala'i, dan pentingnya untuk mewujudkan wala, ya, kecintaan lillahi ta'ala wa rasulihi wa ibadihil mu'minin, ya, kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Karena wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya, mukmin, ya, dan mukmin, kaum mukminin, dan pula kaum mukminan, kaum mukminat, ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya, sebagian mereka adalah, ya, kasih, ya, penolong terhadap sebagian yang lain. Ya, ini penting kita kuatkan dalam masalah ini, ya, di mana, ya, seorang mukmin itu cinta Allah, ya, cinta orang yang mencintai Allah, ya, demikian pula cinta pada amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, ya. Adapun kepada orang kufar, ya, maka kita tidak boleh mencintai, ya. Ya, sebaliknya kita membenci, ya, membenci orang yang membenci Allah, ya, membenci orang yang membenci Allah, mereka orang-orang kufar, ya. Demikian pula kita membenci amalan-amalan yang bisa menjauhkan hamba dari Allah, ya, dan bisa mendekatkan seorang kepada neraka, ya, maka kita membenci amalan-amalan atau kemaksiatan. Baik. Kita lanjutkan poin ke-29. Faedah ke-29, Yaumu Asyura'a yaumu syukri wa talabil faraji wan nasri minallahi. Ya, hari Asyura adalah hari syukur, ya, hari memohon jalan keluar atau kemudahan dan pertolongan, ya, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Qila fihi li Musa, ya, pada hari itu kaum Nabi Musa itu berkata, ya, ketika dikejar Firaun dan bala tentaranya, sementara di hadapan mereka adalah ada laut merah, ya, Al-Bahrul Ahmar. Kemudian akhirnya mereka mengatakan inna lamudrakun, pasti kita ini bisa disusul, ya, pasti kita bisa ditangkap, kita bisa disusul oleh mereka. Namun bagaimana jawaban Nabi Musa alaihissalam, ya, fakana al-jawab, ya, maka jawabannya adalah kalla, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak, kita tidak akan bisa disusul. Ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Jawaban yang keluar dari hati yang begitu kuat tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Ya, aku punya Allah, aku punya Rabb. Sayahdin, dia yang akan memberikan petunjuk padaku. Nah, ini seorang muslim hendaknya pun demikian, ya, di tengah-tengah kesulitan. Ya, demikian pula dalam keadaan suka atau duka, yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan masalah, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum mencari solusi, ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bergantung secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengerjakan apa saja dari kesulitan-kesulitan, ya, yang dia hadapi. Ya, ketika dalam keadaan kesulitan memohon jalan keluar ataupun kemudahan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan musuh, mohon kemenangan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan, ya, kuatnya akidah atau keyakinan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Ini secara faris ya, penting untuk sebagai faedah bagi kita. Poin 30, ta'zimu yaumi Asyura kana ma'rufan inda ahli jahiliyah. Ya. Mengagungkan hari Asyura itu adalah sesuatu yang ma'ruf ya, di tengah-tengah kaum jahiliyah. Fakanu yu'azzimunahu wa yasumunahu. Mereka dahulu itu mengagungkan hari Asyura ini. Mereka pun berpuasa padanya. Ya. Wa yasturuna fil Ka'bah. Ya. Dan pada hari Asyura, ya, mereka menutupi Ka'bah. Ya. Jadi kebiasaan menutupi Ka'bah dengan kiswah atau dengan kain, ya, ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, kemudian di dalam Islam ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Yang kemudian terus hal ini berlaku ya setiap tahun, yang kemudian dalam setiap tahun itu ada hari-hari kiswah itu diganti. Ya, kalau sekarang kalau tidak salah hari ke-9 ya, 9 Dzulhijjah. Nah, ini jadi sudah termasuk sesuatu yang lama ya, sejak zaman dahulu, bukan hal yang baru-baru saja. Ya. Jadi mereka dahulu menutupi Ka'bah juga dengan kain. Ya. Kama qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah. Tersisa 3 poin lagi. Poin 31, ta'zimu yaumi Asyura yakunu bi siyamihi. Cara mengagungkan hari Asyura itu adalah dengan berpuasa pada hari itu. Syukran lillahi ala ni'matil najati wa ihlatil adu. Sebagai bentuk ya, syukur kepada Allah atas nikmat keselamatan dan nikmat dibinasakannya musuh. Ya. Keselamatan itu Nabi Musa dan kaumnya, dibinakannya musuh adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Wa natazakkaru fihi af'al Allah bi'ada'ihi wa a'da'i rusulihi. Dan kita mengingat juga akan perbuatan Allah, ya, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap musuh Allah dan musuh-musuh para rasulnya. Jadi kesudahan dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh para rasulnya adalah kepada kehancuran, cepat atau lambat. Jadi termasuk di tengah-tengah kita, kalau kita lihat ada orang-orang yang begitu benci terhadap syariat, ya, termasuk dari orang-orang yang secara zahir atau secara KTP dia mungkin tampak Islam, tapi begitu benci dengan orang-orang yang berpegang terhadap Al-Quran dan hadis, benci orang yang mengamalkan Islam, ya. Maka orang seperti ini, ya, ini adalah ada kerusakan dalam akidahnya, ya. Ada syubhat di situ, ya, ini dikhawatirkan, ya, maka kesudahannya ketika dia terus-menerus seperti itu, ya, kesudahannya kepada keburukan. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, maka itu hati-hati, ya, jangan sampai seseorang dia membenci syariat Allah atau bahkan sampai membenci Nabi Muhammad SAW, memusuhi dan melakukan hal-hal yang semacamnya. Ya. Nah, sisa 2 poin yang ini beliau sebutkan berkaitan dengan masalah beberapa amalan yang tidak ada tuntunannya, dan dia sebutkan secara umum, ya, dengan sedikit contoh. Poin ke-32, ahdatsa ba'dun nas fi yaumi Asyura katsiran minal bid'ah, ya. Sebagian manusia, ya, pada hari Asyura ini banyak, ya, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Nah, ini kalau kita kembali ke Indonesia akan kita dapatkan banyak, ya. Wa minhu, namun ini yang beliau sebutkan adalah yang bersifat umum, ya. Wa minhu ma yaf'aluhu ba'du ahli al-bid'ah min ittikhadhihi ma'tama li maqtalil Husain radhiyallahu anhu fihi. Di antaranya adalah, di antara termasuk amal yang tidak ada tuntunannya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahlul bidah, ya, di mana mereka menjadikan hari tersebut, ya, sebagai hari duka cita, ya, akan terbunuhnya Al-Husain, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka jadikan wa yauma husnin, hari kesedihan, wa niyahah, hari ratapan, wa syaqqin bil juyub wa thiyab, ya, hari untuk merobek-robek kain, ya, merobek-robek kain dan pakaian. Wal latmiyah, demikian pula menampar-nampar pipi, nampar-nampar dada, ya. Wat tabdir, demikian pula melukai anggota tubuh dengan entah itu golok, pedang, pisau, ya, atau benda-benda semacamnya.
Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang apa? Syiah, Rafidhah. Ya. Dan kalau kita pelajari lebih dalam, tidak semua dari mereka melakukan hal seperti itu ya. Ini beberapa negara mereka melakukan hal semacam ini. Entah di Irak, ya, demikian pula di Pakistan, ya, atau di Iran termasuk, ya, dan negara-negara yang lainnya. Nah, kemudian beliau jelaskan wahada laisa min dinillahi fi syai'in. Ini sedikit pun bukan termasuk dari agama Allah. Bal huwa min af'al jahiliyah. Ini termasuk dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan termasuk dari kita kaum muslimin orang yang menampar-nampar pipi, ya, merobek-robek kain dan berseru dengan seruan jahiliyah, ya. Ini tidak benar hal semacam ini, ya. Dijadikan hari Asyura sebagai hari duka cita, hari kesedihan, ya, tidak ada tuntunannya. Wal mu'min 'indal musibah, kemudian nasihat beliau, adapun seorang mukmin ketika tertimpa musibah adalah yasbir, maka dia bersabar. Ini sikap paling rendah dan hukumnya wajib, ya, sabar. Wa yahtasib, jangan lupa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena banyak hikmah dari musibah, ya. Seandainya seorang tertimpa musibah, sabar dan mengharap pahala dari Allah. Wa yarda bi qada'illahi ta'ala, dan dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh keluar dari lisan, anggota badan, demikian pula hati, hal-hal yang menyelisihi syariat, ya. Nah, itu poin ke-32. Dan kalau kita lihat kembali kepada beberapa kebiasaan di Indonesia, maka kita akan dapatkan banyak hal, ya. Banyak hal. Ya, dimulai dari mungkin malam haram, ya, sampai kemudian hari ke-10, ya, melakukan amalan-amalan tertentu yang tidak ada tuntunannya, ini tidak sedikit, ya. Mulai berdoa bersama pada malam 1, atau membaca doa awal tahun akhir tahun, atau berpuasa awal tahun dan akhir tahun, atau sebagian ada umroh di awal tahun, ya. Kemudian apa lagi, ya, melakukan mungkin termasuk juga ada sholat, ya, sholat di awal tahun, ya, atau amalan-amalan yang lainnya yang mengkhususkan, ya, pada hari-hari Muharram ini, ya, maka itu tidak ada tuntunannya. Ya, kemudian kalau kita lihat di Indonesia pun tidak sedikit ada amalan-amalan yang dilakukan, yang sudah umum dilakukan oleh adat istiadat, ya, sebagian di daerah di Indonesia, bahkan sampai kepada derajat kesyirikan, ya, sampai kepada derajat kesyirikan. Ya, itu hal seperti itu tidak ada tuntunannya. Poin terakhir para jamaah azanillahu wa iyyakum, 33, faedah terakhir. Tala'abati syaitanu bi'uquli katsirin minan nas fi hadzal yaum. Ya, setan-setan itu, ya, banyak berperan, ya, mempermainkan, ya, mempermainkan, ya, akal kebanyakan dari manusia, ya, pada hari ini. Wa ab'adathum an sabilil mu'minin, dan mereka, ya, menjauhkan orang-orang itu, ya, dari jalannya orang-orang yang beriman, ya. Faminhum man hawwala hadzal yawma ma'taman wa azaan. Di antara mereka yang menjadikan hari tersebut adalah hari duka cita, hari kesedihan. Wa minhum man hawwalahu ila ihtifalin wa ghina'in. Dan di antara mereka yang menjadikan hari tersebut sebagai hari perayaan dan hari penuh dengan musik, ya, alat-alat musik, ya. Fa hunaka man yuqimu fi hadzal yawmi al-hafalat. Dan ada juga di antara mereka ada yang membuat pesta-pesta, kemudian wayasna al-halwa, kemudian membuat permen, coklat dan sebagainya, jajanan, ya. Wa at'imatan, dan makanan-makanan makhsusatan bihi, makanan yang khusus, spesial, ya, pada hari itu. Wa hadza, kata beliau, dan ini, ya, semuanya tasyabbuh bil yahud wan nasara fi ta'zimihim hadzal yaum. Ini ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara dalam mengagungkan hari ini. Wa kullu hadza minal bid'ah wal muhdatsatid din. Ya, dan ini semuanya termasuk dari perkara baru dalam agama, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hati-hati, ya, hati-hati di tengah masyarakat, apalagi di zaman sekarang ini yang sosial media di mana-mana mudah tersebar, ya, hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ya, doa-doa khusus, salawat-salawat khusus, zikir-zikir khusus, ya. Kemudian apa lagi, ya,
mungkin puasa-puasa khusus yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati, belajarlah ya, dari orang yang kita ketahui bahwasanya mereka adalah pusat-pusat ya, atau ulama-ulama yang kokoh, yang kuat, yang benar-benar mengajarkan agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, hati-hati dengan ya, hal-hal yang atau dengan orang-orang yang menyebarkan agama yang mudah, yang bermudah-mudahan membuat hal-hal yang baru, zikir-zikir baru, doa-doa baru, amalan-amalan baru, salat-salat baru, puasa-puasa baru, ya, salawat-salawat baru, dan hal-hal yang baru yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan ilmu darinya. Ya, karena semua itu tertolak. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, man amila amalan ta'ala yamruna fahuwa rad. Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka amalan tertolak. Dan ingat kembali bahwa syarat diterimanya ibadah ya bagi seorang mukmin adalah ikhlas yang sesuai dengan tuntunan. Dan kalau tuntunan ya berarti harus berdasar pada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian selesailah apa yang kita bahas dari pertemuan kedua ya, seputar 33 faedah seputar bulan Muharram dan Asyura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan semoga kita dimudahkan untuk mengambil faedah dan mengamalkan pesan yang ada padanya. Dan beliau terakhir berdoa, nasallahu taala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon pada Allah semoga memberi taufik kepada kita ya, kepada apa yang dicintai dan diridhai olehnya. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala alam. Kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan silakan disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada pertanyaan masuk dari yang kemarin Ustaz. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi dijelaskan kalau kita tidak tahu kapan tanggal 1 Muharram, dianjurkan puasa Asyura tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Berhubung kami seorang pekerja, bisanya cuma satu hari saja. Bolehkah mengambil kesimpulan sendiri melalui kalender Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Bolehkah mengambil kesimpulan sendiri melalui kalender? Gini, jadi seperti ini. Kalau kita hidup di tengah kaum muslimin, atau mungkin bisa jadi rada jauh, ya, kerja di tempat tertentu yang kita mudah mendapatkan akses, ya, tentang kapan awal Muharram, ya, dan alhamdulillah sudah tersebar, insya Allah. Jadi kita berpatokan pada situ, ya, pada tanggal tersebut. Adapun satu hari tersebut, ya, berarti ambil saja hari ke-10-nya, yang pada tahun ini, ya, bertepatan, insya Allah dengan hari Kamis. Ya, maka ambil satu hari tersebut hari Kamis. Maka boleh. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga antum dan keluarga dalam kebaikan. Izin bertanya Ustaz, bisakah puasa sunnah Asyura ini digabung niatnya dengan puasa nadar? Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin wa iyyakum. Bertanya tentang puasa Asyura digabung dengan nazar, ya. Nazar termasuk puasa yang wajib, ya. Nazar termasuk puasa yang wajib. Jadi wallahu a'lam ini dekat dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mengqadha Ramadan, ya. Kemudian bertepatan dengan hari Asyura, ya. Maka kalau yang terbaik nazar sendiri Asyura. Diam. Ya, kalau dia nazar bertepatan dengan hari Asyura, ya, insya Allah nazarnya sah dan diharapkan, ya. Ini diharapkan berarti belum tentu dapat juga, ya. Diharapkan, ya, semoga dia mendapatkan keutamaan dari hari Asyura tersebut, ya. Namun supaya kita lebih plong, ya, nazar sendiri, Asyura sendiri, ya, itu saja. Wallahu ta'ala. Nah, apa Ustaz? Pertanyaan satu lagi Ustaz, terakhir Ustaz. Silakan.
Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, karena hari Asyura bertepatan dengan hari Kamis, maka apakah boleh menyiapkan puasa Asyura digabungkan dengan puasa sunnah Kamis? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah boleh, insya Allah, tidak mengapa ya. Jadi niatkan kedua-duanya ya. Semoga kita mendapatkan dua pahala ya, mendapatkan dua pahala dari puasa tersebut ya. Allah taala. Baiklah para jamaah azanillah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan. Azan Isya juga ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.